Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai. Apa kabar semuanya anak-anakku di kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bu Rindu dalam pembelajaran IPA kelas 4 tema 9 subtema 3 tentang energi alternatif. Mari kita simak yuk. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai belajar, kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya 3.5, memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyimak pembelajaran hari ini, kalian akan dapat menjelaskan contoh dan pemanfaatan energi alternatif. Kemudian juga dapat menjelaskan cara-cara penghematan energi. Ya, kita akan mengupas tentang energi alternatif, mulai dari pengertian energi alternatif, manfaat, jenis, dan kelebihan serta kekurangannya. Mari kita simak ya. Apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang berlimpah dan tidak akan habis walau digunakan terus-menerus. Tujuan kita menggunakan energi alternatif adalah untuk menggantikan sumber energi fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara yang suatu saat nanti akan habis. Sumber energi fosil minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang saat ini paling banyak digunakan. Namun masalahnya, energi fosil ini merupakan SDA yang tidak dapat diperbarui. Dan saat ini keberadaannya semakin menipis. Suatu saat nanti akan habis. Sekarang kita kenal lebih jauh dulu energi fosil minyak bumi itu apa saja contohnya. Minyak bumi berasal dari fosil hewan purba yang hidup jutaan tahun yang lalu. Perlu waktu sangat lama ya, jutaan tahun untuk dapat memproduksi minyak bumi ini. Makanya harus segera dicari energi alternatif yang lain supaya bisa menggantikan minyak bumi. Produk hasil olahan minyak bumi yang saat ini digunakan diantaranya yang pertama gas LPG atau disingkatannya liquid petroleum gas. Kemudian solar, aspal, bensin ya, termasuk Pertamax, Pertalite dan Premium. Aftur itu adalah bahan bakar untuk pesawat terbang. Parafin, bahan dasar pelapis cat dan tinta. Kerosin, minyak tanah ya. Dulu banyak digunakan untuk bahan bakar kompor minyak tanah dan lain sebagainya. Energi fosil yang kedua adalah batu bara. Batu bara berasal dari fosil tumbuhan purba yang hidup jutaan tahun yang lalu. Batu bara dapat menghasilkan energi panas pada suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu sering dijadikan bahan bakar pada pembangkit tenaga listrik, industri produksi baja, semen dan lain-lain, bahan bakar kereta uap lokomotif ya, kereta zaman dahulu. Kemudian briket batu bara, bahan bakar kompor zaman dahulu. Penggunaan minyak bumi dan batu bara sangat banyak bagi kehidupan. Hampir seluruh bahan bakar mobil, motor, truk, pesawat terbang, industri pabrik-pabrik, bahkan kompor di rumah menggunakan sumber energi fosil. Padahal seperti disampaikan di awal, minyak bumi dan batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Harus kita hemat. Dan salah satu caranya dengan sering menggunakan sumber energi alternatif. Nah, sekarang apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Yaitu diantaranya angin,
matahari, panas bumi, arus air atau ombak laut, biomasa, dan biogas. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat dimanfaatkan untuk PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Cara kerjanya, angin menggerakkan turbin kincir. Kemudian turbin tersambung dengan generator. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber energi alternatif yang kedua yaitu arus air. Arus air dapat dimanfaatkan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Cara kerjanya yaitu arus air dari waduk, bendungan, sungai, atau ombak laut menggerakkan turbin kincir. Kemudian turbin tersambung dengan generator dan generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu matahari. Matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang disebut panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang keempat yaitu panas bumi. Energi panas bumi disebut juga geotermal. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Suhu di pusat bumi itu diperkirakan sangat panas, mencapai 5.400 derajat Celcius. Panas bumi ini juga digunakan untuk PLTPB, pembangkit listrik tenaga uap panas bumi. Cara kerjanya adalah uap dari panas bumi akan memutar turbin yang tersambung dengan generator. Kemudian dihasilkan energi listrik. Sumber energi alternatif yang kelima yaitu biomasa. Semua bahan bakar yang berawalan kata bio adalah termasuk energi alternatif. Bahan bakar bio berasal dari bahan organik atau makhluk hidup, seperti biosolar atau biodiesel, berasal dari biji-bijian, contohnya biji tanaman jarak, kemiri, kacang tanah, dan sebagainya. Bioetanol berasal dari tanaman singkong, ubi jalar, jagung, aren, tebu, jerami, padi, dan sebagainya. Kemudian biogas. Biogas ini berasal dari kotoran hewan ternak. Semua bahan bakar bio ini dapat menggantikan minyak bumi ya, bahan bakar fosil. Sekarang kita ke cara penghematan sumber energi agar tidak cepat habis, terutama penghematan energi fosil tadi ya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian dalam jarak dekat. Kemudian berikutnya, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Kemudian, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi fosil. Demikianlah pembahasan materi hari ini tentang energi alternatif. Ibu selalu mengingatkan kalian agar menghemat energi sebaik mungkin ya demi masa depan. Lakukan yang kita bisa untuk menghemat energi dengan melakukan hal-hal yang sederhana ya, seperti menggunakan sepeda jika berpergian dalam jarak dekat, kemudian menghemat energi listrik di rumah ya, mematikan alat-alat elektronik yang tidak terpakai dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku semua yang ibu sayangi, semoga bermanfaat materi hari ini dan mudah dipahami oleh kalian. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali semuanya.
Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.